Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kang Heri dalam acara Rapendik Ragam Pendidikan, produksi UPT Tekomdik Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Pemirsa, dalam pepatah manajemen dikatakan siapa gagal dalam merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan. Demikian pula siapa yang berhasil dalam perencanaan, maka dia berhasil pula dalam mewujudkan rencana itu, rencana keberhasilan. Seperti yang dilakukan oleh teman-teman di SMA Negeri 1 Purwosari Kabupaten Pasuruan ini, menerapkan MBS untuk keunggulan mutu, sehingga prestasi-prestasi dari para siswa dan kepala sekolahnya dapat muncul. Tentu menarik untuk kita kaji lebih dalam. Selama 30 menit ke depan, mari kita ikuti Rapendik. Pemirsa, SMA Negeri 1 Purwosari berada pada wilayah Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan. Tepatnya di Jalan Pegadaian 1B Purwosari. Dengan luas tanah 19.640 meter persegi, membuat pihak sekolah mempunyai cukup ruang untuk membangun taman yang asri dengan pohon-pohon besar nan rindang. Letak geografis SMA Negeri 1 Purwosari merupakan daerah dataran tinggi yang dekat dengan Gunung Arjuno, sekaligus tempat jalur pendakian lewat jalur timur. Pemirsa, SMA Negeri 1 Purwosari memiliki rombongan belajar sebanyak 32 kelas dengan jumlah siswa sebanyak 1.115 siswa dan memiliki 3 program, yaitu program bahasa, program IPA, dan program IPS. Pemirsa, need of achievement dimiliki oleh setiap siswa, dan 2 siswa di sebelah saya, Nizam dan Jadid, adalah 2 siswa yang berprestasi. Apa kabar Jadid? Alhamdulillah. Apa kabar Nizam? Alhamdulillah baik. Baik. Bisa diceritakan latar belakang kenapa sih mesti memilih sekolah ini? Ya baik, terima kasih. Latar belakang saya memilih sekolah ini sendiri, yang pertama yaitu dari keinginan orang tua dan juga ingin menambah pengalaman baru, terutama juga yang pertama dari lingkungan sekolah dan juga lingkungan teman. Karena kalau kita memilih sekolah yang lebih dekat dengan rumah kita hanya bisa bergaul dengan teman-teman itu saja, tapi kalau kita lebih jauh kita juga bisa mengenal lingkungan yang baru, juga teman-teman yang baru. Dan juga harapannya saya juga ingin sekolah di sini agar mendapatkan prestasi yang lebih baik lagi dibandingkan dengan tahun-tahun yang sebelumnya. Jadi seperti itu. Terus daya tariknya apa sampai kemudian Jadid lebih berfokus mengembangkan prestasi di sini? Daya tarik di sekolah ini? Karena menurut saya fasilitas di sini sudah lumayan lengkap dan sangat terjamin untuk meraih prestasi. Kenizam, Kenizar ya kok Nizam? Kenizar, apa namanya? Prestasi apa saja yang sudah diraih? Untuk prestasi di SMA 1 Purwosari sendiri, alhamdulillah yang pertama saya dengan teman-teman saya sendiri yang sekarang di belakang itu sudah menjuarai Olimpiade PPKN Nasional juara 1 yang waktu itu diselenggarakan di Universitas Negeri Malang. Selanjutnya saya juga mewakili Kabupaten Pasuruan dan juga Jawa Timur untuk berangkat ke Jakarta untuk Jambore Koperasi Nasional tahun 2012. Sebentar, PPKN itu bagi sebagian anak itu kan pelajaran yang rotok belengeri itu kan, harus ngapalkan. Kok tertarik? Ini yang membaca yang tertarik dulu, yang pertama ketika kecil saya juga sering melihat televisi, itu juga dinampingi sama orang tua saya sendiri. Dari situ saya sedikit lebih tertarik dengan kehidupan. Yang pertama juga masalah yang ada di Indonesia, terutama tentang politik-politik di Indonesia. Itu membuat saya merasa ingin tertarik gimana sih PPKN itu kayak gitu. Dengan prestasi yang bagus di bidang kompetisi, terus dengan akademik sendiri kan mesti harus juga seimbang. Nah, bagaimana dengan prestasi akademik? Menurut saya prestasi akademik itu ya memang harus ditingkatkan, tapi ya gimana lagi, kalau saya itu agak sulit di akademiknya, jadi saya agak bantu di non akademik. Apa non akademik yang diraih? Saya menjadi atlet taekwondo Jawa Timur. Taekwondo main kaki terus? Iya. Beberapa kali ikut kompetisi, lawan mana yang paling berat? Menurut saya lawan yang paling berat itu daerah Giri Kota sama dari Lumajang. Setiap ketemu mereka pasti seru. Nah, nggak suka kan siapa ini Jadid itu harus mengikuti kompetisi taekwondo.
Tapi pelajaran kan tidak boleh tertinggal. Lagi ngatur waktunya gimana? Itu jadi saya setiap latihan saya sambil bawa buku, jadi bisa sambil baca di sana. Sambil apa? Habis istirahat itu. Sambil istirahat ya, bukan pada saat kompetisi terus sambil baca buku gitu ya. Dari musuhnya Cek Sakti nih gitu ya kan. Nizar, terus apa harapanmu ke depan? Sebagai orang yang menurut saya juga berprestasi di bidang akademik. Kalau harapan saya ke depannya juga prestasi yang sudah saya raih bisa bermanfaat untuk sekolah dan tentunya juga bisa mengangkat nama sekolah biar lebih baik, tidak hanya di Kabupaten Pasuruan tapi di Jawa Timur, nasional dan bahkan bisa di internasional. Terus juga harapan saya ke depannya buat yang kelas 10 itu bisa meraih prestasi yang sama dan juga kalau bisa yang lebih tinggi dan juga bisa mengharumkan nama sekolah di bidang saya sendiri maupun di bidang yang lainnya, baik akademik maupun non akademik seperti jadi teman saya ini. Terus kata kuncinya supaya bisa prestasi apa itu? Kata kuncinya yaitu kalau memang kita mempunyai keinginan jangan dilakukan setengah-setengah, tapi lakukanlah dengan sepenuh hati, karena yang pertama kita di samping mencari pengalaman dan juga kita ingin menjadi yang lebih baik dan juga memiliki prestasi untuk membanggakan sekolah dan juga mengharumkan nama sekolah. Luar biasa. Kalau jadi taekwondo itu kan olahraga keras gitu ya kan, dan panjenengan potongan bukan potongan pendekar tapi pendekar beneran. Kalau saya kan pendek tapi nggak bisa mekar. Nah, apa harapan jadi ke depan? Harapannya ya agar bisa go internasional, karena nasional juga udah sering, terus agar dapat meraih cita-cita menjadi tentara. Pengen jadi tentara, ya, jadi melalui prestasi non akademik pengen meraih cita-cita menjadi tentara. Terima kasih Nizar, terima kasih Jadid, mudah-mudahan apa yang kalian cita-citakan tercapai. Nah pemirsa, inilah bukti bahwa setiap anak pada prinsipnya memiliki bakat dan melalui bakat itulah mereka dimudahkan untuk meraih prestasi yang setinggi-tingginya. Pemirsa, penerapan MBS di SMA Negeri 1 Purwosari merupakan salah satu model manajemen strategi dalam sistem pengelolaan lembaga pendidikan untuk mewujudkan kualitas layanan yang berimbas terhadap mutu pendidikan. Dalam menentukan kebijakan dan program, SMA Negeri 1 Purwosari berpegang pada 8 standar nasional pendidikan sebagai rujukan mutu, termasuk di dalamnya penetapan anggaran untuk menyediakan akses dan kecukupan standar serta menetapkan keunggulan yang bisa diwujudkan oleh sekolah. Pemirsa, sekolah yang efektif memiliki program yang telah disepakati bersama dan melibatkan seluruh komponen pendidikan dengan kepala sekolah sebagai manajernya. Pemirsa, keberhasilan MBS tergantung dari tim, suatu proses organizing dari sebuah perencanaan manajemen. Saat ini saya bersama Pak Joko, Pak Toto, dan Pak Mahfud selaku Wakasek kurikulum kesiswaan dan kehumasan. Apa kabar Pak Joko? Alhamdulillah baik. Pak Toto, baik. Pak Mahfud dan bapak-bapak ibu semua. Ya. Baik. Pak, ada yang ingin kami tanyakan. MBS itu implementasi konkretnya seperti apa sih? Selama ini di sekolah ini Pak, di SMA Purwosari, itu kami ada sebuah tim bernama MBS yang terdiri dari Waka, kemudian tim pengembang kurikulum, kemudian dari BK, kemudian dari komponen tata usaha. Itu terbentuk dalam sebuah tim yang mana biasanya tim itu mengawali dari tahun pelajaran baru. Itu biasanya kami startnya dari EDS Pak, evaluasi diri sekolah. Iya, evaluasi diri sekolah. Kemudian dari situ kita mengadakan sebuah rapat yang intinya biasanya menemukan tentang peluang, kemudian tantangan dan kelemahan yang pakai ada. Analisis SWOT itu ya? Betul, pakai analisis SWOT itu. Kemudian kami rapat, untuk agenda rapat diantaranya biasanya adalah setelah menemukan lewat SWOT itu,
kami ingin capaiannya tentunya kan ke arah peningkatan mutu pendidikan Pak ya, untuk khususnya di SMA 1 Purwosari. Nah itu kami lihat input yang kelas 10 baru, kemudian kami temukan kelemahan untuk kami perbaiki, kemudian kelebihannya diantaranya misalnya tahun ini kami alhamdulillah Pak, yang anak-anak kelas 12 yang sudah berhasil masuk senam PTN itu jauh di atas yang capaian tahun kemarin. Persentasenya lebih tinggi? Lebih tinggi Pak, sehingga hal seperti ini kami analisis bersama, ya, duduk bersama difasilitasi biasanya dari kepala sekolah untuk memproduk sebuah rancangan program kerja sekolah satu tahun ke depan. RKS sama RKT iya, RKS sama RKT itu. Nah, di situ isinya intinya adalah bagaimana 8 standar pendidikan itu dapat kita naikkan capaiannya dibanding tahun yang sedang berjalan. Nah, itu kita awali di awal pelajaran, Pak. Produk bagus maksud saya, itu publikasi, sosialisasi, dan lain sebagainya. Nah, peran Humas bagaimana? Nah, produk salah satunya kita itu melalui internet. Ya, dan banyak itu melalui murid yang mutasi atau dekat sini itu tahunya itu dari internet. Komunikasi via internet. Ya, bahwa SMA Negeri 1 Purwosari ini sudah dikenal di mana-mana. Satunya media sosial, media sosial. Nah, sekarang bagaimana dengan tanggapan masyarakat sendiri terhadap atau membina relasi baik dengan masyarakat atau dunia industri atau stakeholder atau alumni? Ya, untuk pendidikan ya terutama di daerah-daerah seperti SMA Negeri 1 Purwosari ini yang sudah mendapat juara adiwiyata nasional yang lebih diutamakan, lebih lagi diperhatikan agar anak-anak bangsa kita yang ada di sini, yang sekolah di sini ini bisa tercukupi kebutuhannya semacam itu. Terima kasih Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, informasinya ini luar biasa dalam mencapai keberhasilan, terutama dalam manajemen berbasis sekolah. Yang ada adalah kerjasama tim. Pemirsa, tim MBS SMA Negeri 1 Purwosari bertugas untuk memberikan pendampingan dan pembinaan kepada warga sekolah untuk mewujudkan dan menyelenggarakan pendidikan berbasis keunggulan lokal dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembelajaran dan manajemen sekolah. SMA Negeri 1 Purwosari termasuk sekolah yang ringan biaya, namun cukup dengan segudang prestasi yang telah diraihnya, baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat provinsi dan bahkan sampai di tingkat internasional. Di antaranya pernah menjuarai Harapan 2 Olimpiade Astronomi di Teheran, Iran. Tanggapan untuk sekolah SMA Negeri 1 Purwosari luar biasa, manajemennya betul-betul berbasis MBS, 8 standar dilaksanakan dengan baik, sistemnya baik tenaga pendidik maupun kependidikan luar biasa, kompak, sehingga visi misi bisa terwujud, terbukti dengan banyaknya prestasi yang luar biasa. Manfaatnya anak-anak sangat kerasan sekali. Anak saya ini sampai sering pulang sore saya bel ya, karena saking enjoynya di sekolahan, karena lingkungannya dingin ya, hijau, sehingga enak untuk belajar, termasuk hotspot di mana-mana ada, sehingga mengakses materi juga luar biasa. Dukungan dari masyarakat, saya atas nama ketua, dukungannya manakala sekolah ini membutuhkan atau mau ada program untuk 8 standar, kita koordinasi dengan wali murid untuk mendukungnya bersama-sama. Sekolah ini semakin hari ya semakin maju, anak-anaknya juga banyak yang prestasi bermunculan, tidak hanya akademik namun non-akademik juga yang tidak kalah pentingnya prestasi karakter dan budi pekerti. Ini yang sangat kita harapkan. Pemirsa,
SMA Negeri 1 Purwosari menjaring 30% siswanya melalui jalur bakat dan prestasi akademik maupun non-akademik ketika siswa tersebut masih berstatus pelajar SMP, sedangkan calon siswa diambil melalui jalur umum. Dengan demikian, paling tidak sudah dipastikan bahwa ada bibit-bibit prestasi dari para siswa. Tinggal bagaimana pihak sekolah mampu membina siswa tersebut agar lebih matang dan meraih prestasi yang lebih tinggi. Untuk memotivasi siswanya agar lebih semangat dalam bidang prestasi, pihak SMA Negeri 1 Purwosari menyediakan beasiswa prestasi yang diberikan pada siswa yang memiliki prestasi menonjol di bidang akademik. Ada pula reward yang diberikan oleh sekolah kepada siswa yang berhasil mengharumkan nama baik sekolah di tingkat kabupaten, provinsi, atau nasional, dan jenis besarnya reward sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh sekolah. Pemirsa, keberhasilan setiap elemen kegiatan di SMA Negeri 1 Purwosari, Kabupaten Pasuruan ini tidak terlepas dari mulai perencanaan hingga evaluasi sampai tindak lanjut. Dan itu tercantum dalam MBS. Saat ini saya bersama Bapak Dr. Andes Heru Wahyudi, MPD, selaku Kepala SMA Negeri 1 Purwosari, Kabupaten Pasuruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Heru. Senang sekali nih saya diberi waktu untuk bisa wawancara. Selamat datang di SMA Negeri 1 Purwosari. Ya, terima kasih Pak Heru. Sebuah keberhasilan dalam kegiatan tidak terlepas dari pengendalian, pengelolaan, dan evaluasi. Dan ini termaktub dalam MPS. Nah, bagaimana Bapak penerapan MPS di sekolah ini sehingga menghasilkan prestasi yang luar biasa? Ya, untuk MPS di SMA Negeri 1 Purwosari, kami memang melakukan untuk manajemen ini saya sosialisasikan pada stakeholder atau warga sekolah pada seluruh elemen ini sehingga kami bisa meningkatkan suatu hal yang sangat dibutuhkan, yaitu suatu prestasi. Karena manajemen model ini memang manajemen sebagai model manajemen keterbukaan, dan disitulah kami menerapkan ke sana adalah untuk mewujudkan visi misi sekolah. Salah satunya di visi kita adalah meningkatkan yaitu prestasi. Sehingga prestasi inilah sasaran utama baik di bidang akademik maupun non-akademik. Pada sisi akademik, untuk meningkatkan prestasi siswa tentu bukan hal yang mudah. Ya. Di sana ada proses pengkondisian, kesiapan sumber daya manusia, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana Bapak dengan kesiapan sumber daya manusia, terutama tenaga pendidik khususnya, Pak? Iya, untuk tenaga pendidik, memang saya masuk ke sini, yang kami rubah adalah manajemen bidang tenaga pendidikan dan kependidikan. Salah satunya adalah tenaga pendidik. Kalau guru-gurunya memang mengajar, pola mengajarnya tidak sesuai dengan apa yang diamanatkan dari garis pendidikan nasional, itu kami akan membuat yaitu program-program yang sebenarnya mengangkat yaitu cita guru. Contoh misalnya di sekolah ini termasuk salah satu sekolah sasaran K13 atau kurikulum 2013. Ini kami akan melakukan ya terobosan misalnya workshop, latihan dan sebagainya, termasuk sosialisasi ke siswa, ke orang tua, masuk komite, sehingga sekolah ini kami melakukan yang pertama adalah sasaran adalah tenaga pendidik. Jadi sasaran pertama untuk menciptakan siswa yang berprestasi, suka tidak suka harus dimulai dari tenaga pendidik. Pak, kemudian kan untuk meningkatkan prestasi-prestasi itu butuh fasilitas, kebijakan, sarana prasarana dan lain sebagainya. Nah, bagaimana Bapak? Justru itulah sekolah sekarang ini tidak mungkin sekolah itu harus stagnan. Karena ya, persaingan berat, sehingga kami harus yaitu menjual produk. Jadi yang pertama, produk itu kami jual itu adalah lingkungan. Sekolah yang nyaman, yang asri rindang, kemudian gedungnya bagus, ruang kelas lengkap, termasuk ada CCTV, LCD, WiFi dan sebagainya. Itu merupakan suatu dukungan besar terhadap anak-anak. Karena pasar kita, warga kita tidak hanya sekitar Purwosari, tapi juga ada yang dari Mojokerto, Sidoarjo, Porong, Gempol. Coverage areanya tidak hanya warga
Purwosari saja, tapi sudah dari berbagai macam sudah kabupaten. termasuk ada dari Kota Malang, Singosari, Lawang. Ini modal suatu hal bahwa SMA Purwosari dari segi yaitu geografis itu memang sangat yaitu mendukung untuk kemajuan khususnya transportasi, sehingga anak-anak kami ciptakan seperti ini biar nyaman belajar dan kerasa di sekolah, sehingga dari sini nanti prestasi otomatis kami akan ngangkat. Karena satu, kami harus cari bibit yang unggul. Bagaimana kemudian respon dari masyarakat, dari orang tua untuk mendukung supporting finansial itu, Pak? Ya. Untuk supporting finansial, kebetulan di Kabupaten Pasuruan tidak boleh yaitu narik insidental. Kami di sini bagaimana cara untuk berlebih pembiayaan? Yang pertama dari yaitu bos pusat APBN, kemudian yang kedua dari APBD, kemudian yang ketiga adalah dari orang tua atau wali murid. Bagaimana cara untuk mencari pendanaan tersebut? Yang pertama kami harus rapat dengan Dewan Komite atau komite sekolah ini. Kami punya program, kami tawarkan, dan kerjasama ini rupanya direspon positif oleh pengurus komite dengan ketuanya, dan wali murid kami undang, kami tawarkan program-program. Contoh, kami membangun aula besar, kami tawarkan program itu ke orang tua, termasuk fasilitas yang lengkap ini, itu juga bagian dari penawaran pada program orang tua. Dan di sana, orang tua yang mampu itu menulis sendiri secara sukarela. Alhamdulillah, orang tua saling bahu-bahu mendukung yaitu program sekolah. Yang tidak mampu, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Karena apa? Karena itu bagian dari misi kita atau visi kita untuk mendidik anak bangsa ini tidak pilih kasih yang kaya atau miskin. Sehingga yang miskin ini kami fasilitasi di bos yang tidak mampu. Jadi pelayanan pendidikan yang fair gitu, Pak? Iya, jadi manajemen kami adalah manajemen open management, tidak hanya di bidang keuangan tapi yang lain, transparansi di keseluruhan aspek manajemen tadi. Gitu. Pak Nas, kemudian Bapak terpilih sebagai kepala sekolah berprestasi kalau saya tidak salah. Nah, ini bisa diceritakan ini sebenarnya apa ini Pak yang diseleksi di sana? Iya. Kompetisinya. Untuk proses seleksi memang ini dari perekrutan itu adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan. Seleksi pertama adalah masalah bagaimana kepala sekolah itu berkiprah di suatu sekolah, karena kepala dinas menyampaikan semua orang bisa jadi kepala sekolah. Tapi kalau hanya duduk di meja saja, tidak berinovasi, itu bukan sebagai kepala sekolah. Dan kebetulan kami melakukan seperti itu, bekerja adalah yang penting keikhlasan, niat ibadah, membangun SMA Purwosari. Untuk tes kepala sekolah berprestasi itu yang pertama tes tulis, kemudian tes psikotes, wawancara, presentasi yaitu best practice atau karya ilmiah itu. Ya alhamdulillah kami disebut sebagai yang memilih nilai tertinggi oleh tim penilai, sehingga dari sini saya berpendapat bahwa kenapa saya misalnya kalau masuk ke suatu kegiatan, saya selalu memberi contoh pada anak-anak. Kalau saya tidak berprestasi, ini nampaknya juga bumerang bagi kami, sehingga anak-anak bisa memandang ternyata kepala sekolahnya juga mampu, saya pun juga harus mampu mewujudkan. Itu memang sesuanya prestasi, kepala sekolahnya harus prestasi juga. Itu memang prinsip kami, karena saya selalu di upacara menyampaikan prestasi-prestasi. Ternyata kami tidak memberi contoh, itu yang nampaknya tidak mudah bagi kami. Contoh paling efektif adalah contoh konkret dari prestasi tadi. Iya, jangankan begitu. Saya pun juga siap nyapu, anak-anak pun juga saya kawal untuk nyapu. Karena dididik di sini tidak hanya perkara pendidikan akademik, tapi hal seperti sepele. Tapi paling tidak saya memberi contoh, mencabut rumput atau ngabul apa saja, saya memberi contoh pada anak. Dan itu harus dilakukan dengan tulus ya Pak ya? Iya, sehingga sekolah ini yang semula dulu Adiyata itu kabupaten nggak masuk, kemudian dalam waktu singkat 1 tahun kami bisa memperoleh Adiyata, yaitu mulai dari kabupaten, provinsi sampai nasional. Prestasinya langsung melejit. Ya, alhamdulillah ini perjuangan kerja keras, tidak hanya kami tapi dukungan warga sekolah semua, baik tenaga yaitu yang bawah, mulai dari tukang kebun, satpam, tenaga kependidikan sampai yaitu komite, guru, orang tua dan siswa. Ini saling dukung-mendukung.
Sehingga kami memang belum sempurna untuk meraih prestasi yang sebanyak-banyaknya, tapi kami sudah mulai yaitu untuk kepingin mengangkat citra SMA Negeri 1 Purwosari sebagai nilai jual yang harus dibeli oleh masyarakat. Dan masyarakat menaruh trust yang besar. Iya. Ada 8 standar yang harus dilakukan secara optimal termasuk dalam hal mutu. Nah, harapan Bapak ke depan bagaimana? Apa harapan Bapak terhadap mungkin 8 standar atau apa yang Bapak ingin capai ke depan? Standar kelulusan harapan ke depan, anak-anak mampu yaitu menyebar khususnya yaitu peraih yaitu untuk ke SBMPTN ke seluruh Indonesia ataupun luar negeri, termasuk saat ini ada anak kita yang kemarin baru lulus juga sudah masuk ke Nanjing University di Cina. Nah, harapan ke depan jalur yang disebut yaitu online atau online SBMPTN ini kami melakukan suatu terobosan mulai dari kelas 10 kami kawal. Alhamdulillah untuk di Kabupaten Pasuruan termasuk rating yang tinggi, kemarin sebanyak anak 95 keterima secara online di perguruan tinggi negeri menyebar di Indonesia. Sehingga ini untuk standar kelulusan termasuk ujian nasional. Kemarin anak kita ujian nasional meskipun sebagai pemetaan oleh pemerintah, tapi termasuk di dalamnya ada 10 besar itu masuk ke urutan 8 besar provinsi. Jurusan bahasa. Untuk kabupaten, alhamdulillah kita juga meraih yaitu peringkat 1-2 program IPA bahasa IPS. Jadi ini suatu hal kami ingin buktikan di standar kelulusan. Di standar yang lain, misalnya standar yaitu sarana prasarana, kami juga akan mengembangkan terus sarana prasarana demi kemajuan SMA ini. Kami memang kepingin mewujudkan yaitu 8 standar. Ini memang ke depan tujuan kami adalah demi pengembangan MBS sekolah ini luar biasa kemajuan. Luar biasa, terima kasih Pak Heri Wahyudi. Ya, terima kasih. Ya. Sukses. Nah pemirsa, kata kunci dari menumbuhkan motivasi berprestasi dari siswa adalah keteladanan, dan seorang kepala sekolah yang mampu menteladankan prestasi maka mendorong para siswanya untuk lebih berprestasi. Pemirsa, untuk mendukung pengembangan prestasi akademik maupun non-akademik, SMA Negeri 1 Purwosari mempunyai bekal dan komponen dasar untuk mengembangkan pendidikan yang berkualitas dan bermutu, yakni sumber daya manusia. Ada 2 sumber daya manusia yang berkaitan erat untuk membentuk sebuah prestasi tersebut, yakni siswa yang punya bakat serta dewan guru yang mempunyai loyalitas dan kemampuan untuk membina perkembangan bakat siswa untuk mencapai prestasi. Selain itu, alumnus SMA Negeri 1 Purwosari mempunyai ikatan kekeluargaan yang kuat, sehingga banyak dari mereka masih turut terlibat dalam berbagai kegiatan ekstrakurikuler dan pengembangan prestasi junior-juniornya. Pepatah Jawa mengatakan sopo temen kuwi tinemu, siapa bersungguh-sungguh dia pasti akan mendapatkan. Seperti halnya yang dilakukan di SMA Negeri 1 Purwosari Kabupaten Pasuruan ini yang menetapkan MBS berbasis mutu, di mana setiap elemen kegiatan dilaksanakan secara bersungguh-sungguh sehingga menghasilkan mutu kinerja yang sangat luar biasa. Sampai di sini jumpa kita dalam acara Rapendik. Ikuti terus setiap Rabu pukul 3:30 sore tayangannya di TVRI Jawa Timur. Ingat pesan Kang Hari, dengan belajar kita menjadi pintar dan dengan bersekolah kita menjadi manusia yang lebih terdidik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.